Bab 1. Pertemuan tak terduga di Pekanbaru. Emily Thompson baru saja tiba di Pekanbaru 2 minggu yang lalu. Gadis berusia 26 tahun asal London ini memiliki kulit putih mulus, rambut pirang panjang yang selalu diikat ponytail sederhana, dan mata biru yang cerah. Tingginya sekitar 170 cm, tubuhnya ramping karena sering olahraga lari di taman-taman London. Wajahnya cantik dengan senyum yang mudah muncul, membuat orang di sekitarnya langsung merasa nyaman. Emily datang ke Riau sebagai relawan untuk sebuah ngo internasional yang fokus pada pelestarian hutan gambut. Tugasnya adalah membantu tim lokal melakukan survei lapangan, mengumpulkan data tentang kerusakan lingkungan, dan mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga hutan. Dia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota Pekanbaru, tidak jauh dari Masjid Agung An-Nur. Kontrakan itu sederhana, hanya satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur mini. Emily suka tempat itu karena tenang dan dekat dengan Sungai Siak, meskipun cuaca panas sering membuatnya keringetan seharian. Setiap hari, Emily bangun pagi, mandi air dingin, lalu sarapan roti tawar dengan selai yang dibawa dari Inggris. Dia naik mobil sewaan jeep tua untuk lokasi proyek di daerah pinggiran, seperti di sekitar Kampar atau Siak. Pekerjaannya melelahkan, tapi Emily senang karena merasa sedang melakukan sesuatu yang berguna. Di London, hidupnya biasa saja. Kerja kantor di perusahaan marketing, teman-teman yang suka clubbing akhir pekan, dan keluarga yang tinggal di pinggiran kota. Dia memutuskan jadi relawan karena ingin petualangan baru dan escape dari rutinitas yang membosankan. Di sisi lain kota, ada Habib Muhammad Al-Habsyi, atau yang biasa dipanggil Habib Muhammad. Usianya 29 tahun, keturunan Arab Indonesia dari garis Habib besar di Riau. Wajahnya tampan dengan kulit sawo matang, jenggot tipis rapi, dan mata hitam yang tenang. Tingginya sekitar 175 cm, tubuhnya tegap karena sering berjalan kaki saat berdakwah. Habib tinggal bersama keluarga besar di sebuah rumah sederhana tapi luas di kawasan Pekanbaru. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia yang jadi tulang punggung, membantu mengelola yayasan keluarga yang fokus pada pendidikan agama dan bantuan sosial. Habib aktif di Masjid Agung An-Nur. Dia sering mengajar ngaji anak-anak setelah maghrib, mengisi kajian remaja di akhir pekan, dan membantu pembagian sembako untuk warga miskin. Hidupnya sederhana, naik motor butut kemana-mana, pakai baju koko putih atau sarung saat ke masjid. Banyak orang menghormatinya karena ilmunya bagus dan sikapnya ramah, tidak sombong meskipun statusnya Habib. Suatu sore di musim hujan, Emily sedang dalam perjalanan pulang dari lokasi proyek di daerah Dumai. Hari itu survei berjalan lama karena hujan deras mulai turun sejak siang. Jalanan licin, banyak lubang berisi air. Mobil jeep yang dikendarainya tiba-tiba mogok di tengah jalan desa yang sepi, dekat sebuah kampung kecil. Mesin mati total, asap tipis keluar dari kap depan. Emily panik. Dia turun dari mobil, buka kap, tapi tidak paham apa-apa soal mesin. Hujan semakin deras, dia basah kuyup dalam hitungan menit. Payung kecil yang dibawa tidak cukup melindungi. Emily coba telepon teman di ngo, tapi sinyal hilang-hilang karena hujan. Dia berdiri di pinggir jalan, tangan melambai ke kendaraan yang lewat, tapi jarang ada yang berhenti. Sudah hampir 1 jam dia basah di sana, badan mulai dingin meskipun udara panas. Akhirnya, sebuah motor hitam lewat pelan. Pengendaranya pakai jas hujan ponco, helm half face. Dia berhenti, turun, dan mendekat. Orang itu adalah Habib Muhammad. Dia baru pulang dari mengajar ngaji di kampung sebelah. Melihat ada bule perempuan sendirian di pinggir jalan dengan mobil mogok, dia langsung merasa harus membantu. Habib mendekat, lihat kondisi mobil, lalu coba hidupkan mesin. Tidak berhasil. Hujan masih deras, jadi dia sarankan Emily berteduh dulu di masjid kecil yang tidak jauh dari situ, sekitar 500 meter. Emily setuju karena sudah kedinginan. Dia naik motor di belakang Habib, pegangan di pinggangnya karena takut jatuh. Mereka sampai di masjid kecil yang sederhana, atap seng, lantai keramik. Di dalam sudah ada beberapa jamaah yang berteduh. Habib ambil handuk kecil dari tasnya, kasih ke Emily supaya lap badan. Dia juga pinjamkan sarung cadangan untuk selimut sementara. Sambil menunggu hujan reda, mereka duduk di teras masjid. Emily cerita dia dari London, kerja relawan lingkungan, mobilnya mogok tiba-tiba. Habib perkenalkan diri, bilang dia tinggal di Pekanbaru, sering lewat jalan ini. Dia coba telepon teman mekanik, tapi sinyal juga jelek. Akhirnya, Habib putuskan bawa Emily ke kota pakai motornya setelah hujan agak reda. Mobil ditinggal dulu dengan kunci di dalam, besok dijemput mekanik. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 1 jam.
Emily pegangan erat karena jalan licin. Sampai di kontrakan Emily, sudah malam. Emily ucapkan terima kasih banyak, tawarkan minum teh hangat. Habib tolak masuk karena sudah malam dan dia laki-laki, tapi dia kasih nomor teleponnya kalau butuh bantuan lagi. Keesokan harinya, Habib hubungi mekanik kenalannya untuk perbaiki mobil Emily. Mobil diantar kembali ke kontrakan sore hari, sudah normal. Emily senang sekali, hubungi Habib untuk bilang terima kasih. Sejak itu, Emily mulai penasaran dengan masjid yang kemarin. Dia searching di Google tentang Islam di Indonesia, baca-baca dasar-dasarnya. Beberapa hari kemudian, Emily sengaja lewat Masjid Agung An-Nur sepulang kerja. Dia parkir mobil, masuk ke area masjid, lihat orang-orang salat maghrib. Habib kebetulan lagi di sana, melihat Emily, mendekat, dan menyapa. Emily bilang dia ingin tahu lebih banyak tentang masjid dan kegiatan di sana. Habib senang, ajak Emily duduk di aula, cerita tentang sejarah masjid, kegiatan pengajian, dan bantuan sosial yang sering diadakan. Emily tertarik. Dia bilang di London jarang ada tempat seperti ini yang ramah dan terbuka untuk semua orang. Habib jelaskan bahwa Islam mengajarkan silaturahmi dan membantu sesama. Sejak pertemuan itu, Emily mulai sering mampir ke masjid. Kadang hanya duduk lihat orang salat, kadang ikut acara pembagian takjil saat bulan puasa mini di masjid. Habib selalu ada di sana, sabar jawab pertanyaan Emily tentang agama Islam. Emily merasa ada yang berbeda saat bersama Habib. Pria itu tenang, tidak banyak bicara tapi selalu membantu tanpa pamrih. Dia bandingkan dengan cowok-cowok di London yang biasanya langsung ajak kencan atau clubbing. Habib beda, lebih fokus pada kebaikan. Perlahan, Emily mulai nyaman berada di sekitar masjid dan orang-orang di sana, termasuk Habib. Habib sendiri juga mulai notice Emily. Gadis bule itu rajin, semangat kerja untuk lingkungan, dan terbuka mau belajar hal baru. Dia jarang bertemu orang asing yang begitu antusias dengan budaya lokal. Pertemuan tak terduga karena hujan deras itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, meskipun saat itu mereka berdua belum sadar. Bab 2. Jatuh cinta di tengah budaya yang berbeda. Emily Thompson mulai sering mampir ke Masjid Agung An-Nur setelah pertemuan tak terduga dengan Habib Muhammad Al-Habsyi. Awalnya hanya sekali dua kali seminggu, tapi lambat laun jadi hampir setiap hari sepulang dari lokasi proyek. Dia parkir mobil di halaman masjid, lalu duduk di aula wanita atau di teras sambil melihat kegiatan di sana. Emily suka suasana masjid yang ramai tapi tenang, beda sekali dengan kebisingan London. Habib Muhammad selalu ada di masjid sore hingga malam. Dia mengajar ngaji anak-anak, memimpin kajian remaja, atau membantu mengatur acara sosial. Setiap melihat Emily datang, dia menyapa ramah dan mengajak duduk sebentar. Mereka mulai ngobrol lebih panjang. Emily tanya banyak hal tentang Islam, mulai dari cara salat, arti adzan, sampai kenapa orang pakai hijab. Habib Muhammad jawab sabar, pakai bahasa sederhana yang mudah dimengerti, tanpa pakai istilah Arab yang rumit. Suatu hari, masjid mengadakan pembagian sembako untuk warga kurang mampu. Emily ikut membantu tanpa diminta. Dia angkat kardus beras, bantu bagi-bagi paket ke ibu-ibu dan anak-anak. Habib Muhammad lihat itu, senang sekali karena jarang ada relawan asing yang mau turun tangan langsung. Setelah acara selesai, dia ajak Emily makan malam di warung pinggir Sungai Siak. Mereka duduk di lesehan, pesan ikan bakar dan es kelapa. Emily cerita tentang pekerjaannya di hutan gambut, betapa sedihnya melihat kebakaran lahan setiap tahun. Habib Muhammad cerita tentang yayasan keluarganya yang juga peduli lingkungan, meskipun fokus utama tetap pendidikan agama. Sejak saat itu, pertemuan mereka semakin sering di luar masjid. Habib Muhammad kadang jemput Emily sepulang kerja kalau lokasinya tidak terlalu jauh. Mereka jalan-jalan keliling Pekanbaru. Pernah ke Anjungan Seni Idrus Tintin di malam hari, lihat pertunjukan zapin dan makan sate. Pernah juga ke Cendana Park, duduk di bangku taman sambil lihat lampu kota. Emily suka sekali karena Pekanbaru terasa lebih santai dibanding London yang selalu sibuk. Habib Muhammad mulai ajari Emily dasar-dasar Islam secara rutin. Mereka janjian di aula masjid 2 kali seminggu. Dia ajari cara wudhu yang benar, gerakan salat dari takbir sampai salam, dan bacaan surat pendek seperti Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Emily latihan di rumah, pakai sajadah kecil yang dikasih Habib Muhammad. Awalnya kikuk, sering salah gerakan atau lupa bacaan, tapi dia rajin latihan sampai hafal. Emily juga mulai baca buku tentang Islam yang dipinjamkan Habib Muhammad. Buku-buku sederhana berbahasa Inggris dan Indonesia, tentang kehidupan Nabi Muhammad dan ajaran dasar. Dia merasa ada kedamaian saat membaca, sesuatu yang jarang dia rasakan di London.
Di sana hidupnya penuh pesta, kerja keras, dan hubungan yang datang dan pergi begitu saja. Sekarang, bersama Habib Muhammad, dia merasa ada tujuan lebih besar. Perlahan, perasaan mereka berubah. Emily mulai notis betapa tampannya Habib Muhammad saat pakai baju koko putih, jenggot tipisnya yang rapi, dan senyumnya yang jarang tapi hangat. Dia suka cara Habib Muhammad bicara, tenang dan penuh keyakinan. Habib Muhammad juga mulai sering memikirkan Emily. Gadis bule itu ceria, rajin, dan mau belajar hal baru tanpa gengsi. Dia bandingkan dengan perempuan-perempuan yang pernah dekat dengannya dulu, kebanyakan langsung minta ini itu atau sibuk dengan gadget. Suatu malam, setelah kajian remaja selesai, Habib Muhammad antar Emily pulang. Jalanan sepi, hanya suara motor dan angin malam. Mereka berhenti sebentar di tepi sungai Siak, duduk di bangku kayu. Emily cerita tentang masa kecilnya di London, ayah ibu yang sibuk kerja, kakak yang sudah berkeluarga, dan rasa kesepian yang sering datang meskipun dikelilingi teman. Habib Muhammad cerita tentang keluarganya yang besar, ibu yang selalu masak untuk puluhan orang, adik-adik yang cerewet, dan tanggung jawabnya sebagai Habib muda di masyarakat. Malam itu juga, Habib Muhammad akhirnya bilang perasaannya. Dia bilang selama ini dia suka sama Emily, bukan hanya karena cantik tapi karena hati dan semangatnya. Emily kaget tapi bahagia. Dia akui juga sudah lama suka sama Habib Muhammad, sejak pertama dibantu saat hujan deras itu. Mereka saling pandang lama, tapi tidak berani pegangan tangan karena Habib Muhammad ingat batasan agama. Setelah itu, hubungan mereka semakin dekat tapi tetap dijaga. Habib Muhammad lebih sering ajak Emily ikut kegiatan masjid, seperti buka puasa bersama saat Ramadan mini atau bakti sosial ke panti asuhan. Emily semakin mantap belajar Islam. Dia mulai pakai baju lebih tertutup saat ke masjid, rok panjang dan lengan panjang, meskipun belum berhijab. Teman-teman notis perubahan Emily, tapi dia bilang hanya ingin menghormati budaya lokal. Emily sering video call keluarganya di London. Dia cerita tentang pekerjaan dan kota Pekanbaru, tapi belum berani bilang tentang Habib Muhammad atau ketertarikannya pada Islam. Dia takut orang tuanya marah, apalagi ayahnya yang tegas dan masih aktif di gereja setiap minggu. Emily simpan rahasia itu sendiri dulu, nikmati saja kebahagiaan baru yang datang. Habib Muhammad juga belum cerita ke keluarganya. Dia tahu kalau bilang suka sama bule non-muslim, pasti banyak pertanyaan dari ibu dan saudara-saudaranya. Tapi dia yakin Emily serius belajar, jadi dia sabar tunggu waktu yang tepat. Mereka semakin sering habiskan waktu bersama. Kadang Habib Muhammad ajak Emily ke rumah saudaranya di pinggiran, makan gulai ikan patin buatan ibunya. Emily suka makanan Indonesia, meskipun kadang kepedasan sampai minum air terus. Habib Muhammad tertawa lihat Emily merah mukanya gara-gara sambal. Satu kali, mereka pergi ke alam di sekitar Riau. Habib Muhammad ajak Emily ke danau buatan di Kampar, naik perahu kecil keliling. Emily foto-foto pemandangan, senang sekali lihat air tenang dan pohon-pohon hijau. Di sana, jauh dari orang, mereka lebih bebas ngobrol panjang. Emily bilang dia merasa menemukan kedamaian di Riau yang tidak pernah dia dapat di London. Hubungan mereka berkembang alami, tanpa dipaksakan. Emily semakin dalam belajar Islam, bukan hanya karena Habib Muhammad tapi karena dia sendiri merasa cocok. Habib Muhammad semakin yakin bahwa Emily adalah orang yang tepat untuknya, meskipun banyak perbedaan budaya di depan mata. Bab ini penuh dengan momen-momen kecil yang membuat hati mereka semakin dekat. Dari obrolan sore di masjid sampai jalan-jalan malam di kota, semuanya terasa baru dan menyenangkan. Mereka belum tahu bahwa perbedaan besar akan datang nanti, tapi saat ini mereka hanya nikmati jatuh cinta yang datang perlahan di tengah budaya yang sangat berbeda. Bab 3. Keputusan besar. Emily memilih mualaf. Emily Thompson dan Habib Muhammad Al-Habsyi semakin sering bersama. Hubungan mereka sudah bukan rahasia lagi di kalangan masjid. Banyak jamaah yang melihat mereka duduk berdua di aula, ngobrol panjang setelah pengajian selesai. Emily sudah lancar salat 5 waktu, meskipun masih latihan di rumah sendirian. Dia juga mulai hafal beberapa surat pendek dan sering ikut tadarus kecil bareng ibu-ibu di masjid. Habib Muhammad semakin serius. Dia tahu kalau ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan, Emily harus masuk Islam dulu. Keluarganya religius, dan sebagai Habib, dia tidak mau melanggar aturan agama. Suatu malam, setelah antar Emily pulang dari kajian fikih pernikahan, Habib Muhammad akhirnya bicara langsung. Dia bilang ingin menikahi Emily, tapi syaratnya Emily harus mualaf dengan sungguh-sungguh, bukan hanya karena dia. Emily kaget tapi tidak terkejut. Dia sudah memikirkan hal ini sejak lama.
Selama berbulan-bulan belajar Islam bersama Habib Muhammad, dia merasa ajaran itu masuk akal dan memberikan ketenangan. Bukan hanya karena cinta, tapi karena dia sendiri mulai yakin. Emily minta waktu untuk mikir lebih dalam. Dia pulang ke kontrakan, duduk sendirian di kamar, baca buku-buku Islam yang sudah terkumpul banyak di meja. Beberapa hari kemudian, Emily balik ke masjid dengan keputusan mantap. Dia bilang siap masuk Islam. Habib Muhammad senang sekali, tapi tetap tenang. Dia langsung atur kelas intensif untuk Emily. Setiap sore, setelah kerja, Emily datang ke rumah seorang ustadzah yang dekat dengan keluarga Habib Muhammad. Di sana dia belajar lebih dalam, rukun iman, rukun Islam, fikih wanita, sampai cara membersihkan najis. Emily serius, catat semua di buku kecil, latihan di rumah sampai larut malam. Proses belajar berlangsung hampir 4 bulan. Emily juga ikut kelas tahfidz di masjid, hafal juz amma sedikit demi sedikit. Dia mulai pakai hijab saat ke masjid. Awalnya hanya cadar tipis, lama-lama full hijab warna netral. Teman-teman di Ngo mulai notis perubahan besar. Ada yang tanya langsung, ada yang hanya bisik-bisik. Emily jawab jujur bahwa dia sedang belajar Islam dan merasa nyaman. Habib Muhammad perkenalkan Emily ke keluarganya secara perlahan. Pertama ke ibunya, lalu ke adik-adiknya. Ibu Habib Muhammad awalnya kaget lihat bule cantik yang mau belajar agama anaknya. Tapi setelah ngobrol beberapa kali, ibunya suka karena Emily sopan dan rajin bantu di dapur. Emily belajar masak makanan Melayu dari ibu Habib Muhammad, seperti asam pedas dan rendang tok. Meskipun sering gagal awalnya, dia tidak menyerah. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Acara pengucapan syahadat diadakan di Masjid Agung An-Nur pada hari Jumat sore setelah salat. Ruangan khusus wanita dipenuhi ibu-ibu dan saudara Habib Muhammad. Emily pakai baju kurung putih sederhana dengan hijab baru yang dibelikan Habib Muhammad. Wajahnya tegang tapi bahagia. Ustadz besar yang kenal keluarga Habib Muhammad memimpin acara. Emily ucapkan syahadat dengan suara jelas, diikuti semua orang di ruangan. Setelah itu, dia resmi jadi mualaf. Nama barunya Aisyah Thompson. Semua orang peluk dia bergantian, kasih ucapan selamat. Habib Muhammad berdiri di luar ruangan pria, senyum lebar lihat dari kejauhan. Malam itu, keluarga Habib Muhammad adakan makan-makan kecil di rumah untuk rayakan. Aisyah, sebutan baru untuk Emily, merasa lega sekali. Dia seperti lahir kembali. Besoknya, dia langsung ganti semua foto profil di media sosial dengan foto berhijab. Teman-teman di London kaget lihat perubahan. Banyak yang kirim pesan tanya apa yang terjadi. Aisyah akhirnya video call keluarganya di London malam itu juga. Dia cerita panjang lebar, bagaimana dia belajar Islam, bertemu Habib Muhammad, dan akhirnya memilih mualaf karena keyakinan sendiri. Ayahnya diam saja dulu, lalu marah besar. Dia bilang Aisyah gila, meninggalkan agama Kristen yang diturunkan keluarga bertahun-tahun hanya demi pria. Ibunya nangis, bilang Aisyah dibenci Tuhan kalau tinggalkan Yesus. Kakaknya coba tenangkan, tapi tetap bilang keputusan ini terburu-buru. Aisyah sedih mendengarnya. Dia sudah siap ada reaksi seperti ini, tapi tetap sakit hati. Video call berakhir buruk, ayahnya matikan panggilan tiba-tiba. Sejak itu, komunikasi dengan keluarga jadi jarang. Hanya kadang chat singkat dengan ibunya yang masih khawatir. Habib Muhammad tahu Aisyah sedih. Dia sering hibur dengan ajak jalan-jalan atau makan di luar. Mereka mulai rencanakan pernikahan sederhana. Habib Muhammad bilang ingin akad di masjid, resepsi kecil di rumah keluarga. Aisyah setuju, dia tidak mau mewah karena masih ingat reaksi keluarganya. Aisyah lanjut kerja di Ngo, tapi sekarang lebih sering pakai hijab full time. Dia juga mulai ikut kegiatan dakwah kecil bareng Habib Muhammad, seperti bagi takjil atau kunjungi anak yatim. Hidupnya terasa penuh, meskipun ada luka dari keluarga di London. Beberapa minggu setelah mualaf, Aisyah mulai biasakan nama baru. Teman-teman di masjid panggil Aisyah, tapi di Ngo masih Emily. Dia tidak masalah, yang penting hatinya sudah mantap. Habib Muhammad semakin sayang, sering kasih hadiah kecil seperti Al-Quran terjemahan atau mukena baru. Mereka sering duduk berdua di tepi sungai Siak malam-malam, lihat lampu kota. Aisyah cerita tentang rencana masa depan, ingin tinggal di Riau lama, mungkin buka kelas bahasa Inggris untuk anak-anak masjid. Habib Muhammad senang dengar itu. Dia bilang Aisyah sudah seperti keluarga sendiri. Meskipun ada penolakan dari keluarga Aisyah di London, hidup mereka berdua terasa cerah. Pernikahan sudah di depan mata, dan Aisyah yakin keputusannya benar.
Dia tidak menyesal meninggalkan zona nyaman di London demi keyakinan dan cinta yang baru ditemukan ini. Proses mualaf membuat Aisyah lebih kuat. Dia belajar bahwa memilih jalan sendiri kadang harus bayar mahal, tapi kalau yakin, semua terasa ringan. Habib Muhammad selalu ada di sampingnya, dukung setiap langkah. Mereka berdua siap hadapi apapun selanjutnya, termasuk pernikahan yang sebentar lagi. Bab 4. Persiapan pernikahan dan konflik keluarga. Aisyah Thompson dan Habib Muhammad Al-Habsyi mulai sibuk mempersiapkan pernikahan setelah Aisyah resmi mualaf. Mereka sepakat ingin acara sederhana, tidak mewah, karena Aisyah masih ingat penolakan keluarganya di London dan Habib Muhammad juga tidak suka pemborosan. Akad nikah direncanakan di Masjid Agung An-Nur, resepsi kecil di rumah keluarga Habib Muhammad yang cukup luas untuk menampung tamu sekitar 200 orang. Persiapan dimulai dengan acara lamaran tradisional. Keluarga Habib Muhammad datang ke kontrakan Aisyah membawa sirih pinang, kain batik, dan makanan khas Melayu seperti dodol dan kue bangkit. Meskipun Aisyah tinggal sendirian, acara tetap diadakan dengan hangat. Ibu Habib Muhammad pimpin rombongan wanita, sambil bawa hantaran berupa mukena, Al-Quran, dan perhiasan emas sederhana. Aisyah terima semua dengan senyum lebar, meskipun hatinya sedikit berat karena tidak ada satupun keluarganya yang hadir. Setelah lamaran, Aisyah semakin sering ke rumah keluarga Habib Muhammad. Dia belajar banyak hal baru untuk jadi calon istri. Pagi-pagi dia bantu ibu Habib Muhammad di dapur, belajar masak gulai nangka, rendang tok, dan ikan patin pais. Awalnya sering gosong atau keasinan, tapi lama-lama sudah lumayan enak. Aisyah juga belajar cara lipat kain songket dan pakai baju kurung dengan benar. Hijabnya sekarang sudah full time. Dia koleksi beberapa warna pastel yang cocok dengan kulit putihnya. Habib Muhammad sibuk urus administrasi. Dia daftarkan pernikahan ke KUA, siapkan wali nikah dari pihak keluarga, dan pesan cincin kawin sederhana dari emas putih. Mereka sering ketemu sore hari di masjid atau di tepi sungai Siak untuk bahas detail. Aisyah ingin ada dekorasi bunga sederhana warna putih dan hijau. Habib Muhammad setuju asal tidak mahal. Mereka juga foto prewedding ala sederhana, pakai baju kurung dan koko putih, foto di taman masjid dan di tepi sungai. Hasil fotonya bagus, Aisyah cantik sekali dengan hijab dan senyum bahagia. Habib Muhammad tampan dengan sorban tipis. Hubungan mereka semakin mesra tapi tetap dijaga batasan. Habib Muhammad sering antar jemput Aisyah dari lokasi proyek Ngo yang sekarang sudah jarang karena Aisyah minta cuti panjang. Malam-malam mereka duduk di teras rumah kontrakan, ngobrol tentang rencana rumah tangga. Aisyah ingin punya anak cepat. Habib Muhammad bilang insya Allah kalau sudah rezekinya. Mereka juga rencanakan rumah kecil yang akan dibeli Habib Muhammad dari tabungan yayasan dan gaji pribadinya. Tapi tidak semua berjalan mulus. Konflik mulai muncul dari keluarga Aisyah di London. Setelah tahu tanggal pernikahan dari postingan media sosial teman masjid, ayah Aisyah telepon langsung. Panggilan itu berlangsung panjang dan berat. Ayahnya bilang tidak akan datang ke pernikahan, bahkan ancam putus hubungan kalau Aisyah tetap lanjut. Dia bilang Aisyah sudah dibutakan cinta, meninggalkan akar Kristen keluarga demi agama asing. Ibunya nangis di latar belakang, bilang takut Aisyah menyesal nanti. Kakak perempuan Aisyah coba netral, tapi tetap bilang keputusan ini terlalu cepat dan berisiko. Aisyah nangis setelah telepon itu. Dia duduk sendirian di kamar, lihat foto keluarga lama di ponsel. Habib Muhammad tahu dari wajah Aisyah yang merah saat dijemput besoknya. Dia hibur dengan peluk dari jauh dan bilang bahwa keluarganya di Riau akan jadi keluarga baru Aisyah. Ibu Habib Muhammad juga sering telepon Aisyah, ajak ke rumah supaya tidak kesepian. Konflik lain datang dari teman-teman di Ngo. Beberapa relawan barat yang dulu dekat mulai menjauh. Mereka bisik-bisik bahwa Aisyah berubah drastis, dari gadis bebas jadi wanita berhijab yang akan nikah muda. Ada yang bilang Aisyah kena brainwash, ada yang bilang sayang sekali karirnya terhenti. Aisyah dengar semua itu, tapi dia pilih cuek. Dia tetap kerja sampai hari terakhir cuti, lalu fokus persiapan nikah. Keluarga Habib Muhammad justru sangat hangat. Adik-adiknya suka ajak Aisyah main, ajari bahasa Melayu campur Arab sehari-hari. Paman dan tante sering datang bawa oleh-oleh, kasih nasihat pernikahan. Mereka bangga Habib Muhammad dapat istri cantik dan pintar bahasa Inggris. Beberapa saudara jauh datang dari luar kota untuk bantu persiapan, seperti pasang tenda dan dekorasi halaman. Aisyah juga belajar adab rumah tangga Islam lebih dalam. Dia baca buku tentang hak dan kewajiban suami istri, ikut pengajian khusus calon pengantin di masjid. Habib Muhammad ajari baca Al-Quran lebih lancar, target hafal beberapa surat sebelum nikah. Mereka sering salat berjamaah di masjid, Aisyah di bagian wanita,
Habib Muhammad di depan. 1 bulan sebelum hari H, undangan sudah disebar. Kebanyakan ke jamaah masjid, tetangga, dan keluarga besar. Aisyah kirim undangan digital ke keluarganya di London dan teman-teman Ngo, tapi tidak ada yang konfirmasi datang. Dia sedih, tapi coba terima. Habib Muhammad bilang yang penting mereka berdua bahagia, tamu hanya bonus. Persiapan baju pengantin juga seru. Aisyah pilih kebaya modern warna putih dengan songket riau, hijab panjang yang menjuntai elegan. Habib Muhammad pesan jubah putih dan sorban matching. Mereka fitting bersama di penjahit langganan keluarga, hasilnya pas sekali di badan. Malam-malam sebelum nikah, Aisyah sering susah tidur. Dia senang sekaligus takut. Senang karena sebentar lagi jadi istri Habib Muhammad, takut karena harus tinggalkan kebiasaan lama sepenuhnya. Dia masih kadang kangen pizza atau fish and chips, kangen jalan tanpa hijab di London. Tapi setiap lihat Habib Muhammad, semua rasa itu hilang. Habib Muhammad juga punya beban sendiri. Dia harus pastikan semua biaya tercover tanpa utang, sambil tetap dakwah seperti biasa. Tapi dia kuat, selalu bilang ini ujian kecil sebelum kehidupan rumah tangga. Di tengah persiapan yang ramai, ada momen-momen kecil yang manis. Mereka sering jalan sore ke pasar, beli perlengkapan rumah tangga seperti sprei dan peralatan dapur. Aisyah excited pilih warna pastel. Habib Muhammad ikut saja asal istrinya senang. Konflik keluarga tetap ada di belakang pikiran Aisyah, tapi dia pilih fokus ke depan. Dia yakin Habib Muhammad dan keluarganya akan cukup untuk gantikan apa yang hilang dari London. Hari pernikahan semakin dekat, dan meskipun ada penolakan, hati Aisyah tetap penuh harapan untuk hidup baru sebagai istri Habib Muhammad Al-Habsyi. Bab 5. Hari pernikahan yang indah. Hari pernikahan Aisyah Thompson dan Habib Muhammad Al-Habsyi akhirnya tiba. Tanggal yang dipilih adalah hari Sabtu pagi, supaya banyak jamaah masjid yang bisa datang. Cuaca di Pekanbaru cerah, meskipun panas seperti biasa. Sejak subuh, rumah keluarga Habib Muhammad sudah ramai. Saudara-saudara datang bantu pasang tenda tambahan di halaman, dekorasi bunga melati dan mawar putih di mana-mana, dan meja-meja kursi plastik disusun rapi. Aisyah bangun lebih pagi di kontrakannya yang terakhir kali. Dia mandi dengan air hangat, pakai sabun wangi yang dibelikan ibu Habib Muhammad. Beberapa saudara perempuan Habib Muhammad datang pagi-pagi untuk bantu rias dan pakai baju pengantin. Aisyah duduk di depan cermin kecil, lihat wajahnya dirias natural, bedak tipis, blush on pink lembut, dan lipstick nude. Matanya dikasih eyeliner tipis supaya lebih hidup. Rambutnya yang pirang disanggul rapi di dalam hijab panjang warna putih gading yang matching dengan kebaya. Kebaya yang dipakai Aisyah adalah kebaya modern bordir halus motif bunga, lengan panjang, dipadukan dengan kain songket riau warna emas muda. Hijabnya menjuntai sampai pinggang, dihias bros kecil berbentuk kaligrafi. Aisyah lihat dirinya di cermin besar, hampir tidak percaya ini dirinya sendiri. Dulu gadis London yang pakai jeans dan crop top, sekarang wanita berhijab lengkap yang akan jadi istri Habib. Dia tersenyum lebar, meskipun ada sedikit nervous di perut. Habib Muhammad di rumah keluarganya juga sibuk. Dia mandi, pakai wewangian atar Arab, lalu pakai jubah putih panjang yang baru dijahit. Sorbannya putih dengan ikatan rapi khas Habib. Jenggotnya sudah dirapikan seminggu sebelumnya. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya berbinar lebih terang. Ayahnya sudah meninggal, jadi wali nikah diwakili pamannya yang juga ulama terkenal di Riau. Pukul 8 pagi, rombongan pengantin pria berangkat ke Masjid Agung An-Nur. Habib Muhammad naik mobil keluarga yang dihias bunga, diikuti puluhan motor dan mobil lain. Di masjid sudah ramai jamaah pria yang datang khusus untuk akad. Ruangan wanita juga penuh. Ibu-ibu dan saudara perempuan Habib Muhammad duduk rapi. Aisyah datang terpisah dengan mobil lain, dikawal saudara perempuan. Dia turun dari mobil dengan hati-hati supaya kain tidak terseret. Semua mata tertuju padanya saat masuk ruangan wanita. Banyak yang bisik-bisik puji kecantikannya, kulit putihnya yang kontras dengan baju putih emas, dan hijab yang jatuh sempurna. Aisyah duduk di kursi depan, tangan dingin meskipun kipas angin berputar kencang. Akad nikah dimulai tepat pukul 9. Ustadz besar memimpin, paman Habib Muhammad jadi wali. Mahar yang diberikan sederhana, seperangkat alat salat, emas 20 gram, dan uang tunai secukupnya. Saat ijab kabul, Habib Muhammad ucapkan kabul dengan suara tegas dan jelas sekali kabul. Semua jamaah pria ucapkan amin keras-keras. Di ruangan wanita, Aisyah dengar dari pengeras suara, matanya berkaca-kaca. Resmi sudah, dia jadi istri Habib Muhammad Al-Habsyi. Setelah akad, ada sungkeman kecil.
Aisyah sungkem ke ibu Habib Muhammad yang langsung peluk erat sambil nangis haru. Saudara-saudara lain peluk bergantian. Foto-foto resmi diambil di depan mihrab masjid. Aisyah dan Habib Muhammad berdiri berdampingan untuk pertama kali sebagai suami istri. Mereka saling pandang, senyum yang tidak bisa disembunyikan. Rombongan pindah ke rumah keluarga untuk resepsi. Halaman sudah penuh tenda, meja prasmanan berjejer dengan makanan khas Riau, nasi minyak, ayam pop, gulai ikan patin, rendang, sambal belacan, dan aneka kue basah. Ada juga kasidah rebana yang mainkan lagu-lagu selamat pengantin baru. Tamu datang bergantian, kebanyakan jamaah masjid, tetangga, dan keluarga besar. Tidak ada satupun dari keluarga Aisyah di London yang hadir, juga tidak ada teman Ngo. Aisyah sempat sedih sebentar, tapi cepat hilang karena kehangatan keluarga baru. Habib Muhammad dan Aisyah duduk di pelaminan sederhana yang dihias janur kuning dan bunga. Mereka jabat tangan tamu satu persatu, foto bersama. Aisyah capek berdiri lama dengan baju berat, tapi bahagia sekali. Habib Muhammad sering pegang tangan Aisyah pelan di bawah meja pelaminan, kasih dukungan diam-diam. Makan siang berlangsung ramai. Tamu makan sambil ngobrol, anak-anak lari-larian di halaman. Ada acara kecil tepung tawar khas Melayu. Saudara-saudara siram Aisyah dan Habib Muhammad dengan air bunga sambil doakan kebahagiaan. Aisyah basah sedikit, tapi tertawa lepas. Sore hari, tamu mulai pulang. Rumah jadi lebih sepi. Aisyah dan Habib Muhammad pindah ke rumah baru mereka yang sudah disiapkan. Rumah itu kecil tapi baru dibeli. 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan halaman kecil di pinggiran Pekanbaru. Keluarga Habib Muhammad bantu angkut barang Aisyah dari kontrakan, termasuk pakaian dan buku-buku Islamnya. Malam pertama mereka di rumah baru terasa spesial. Aisyah ganti baju biasa, mukena untuk salat malam berdua, lalu pakai daster panjang. Habib Muhammad salat sunnah di depan, Aisyah di belakang. Setelah salat, mereka duduk di ruang tamu, makan malam sisa dari resepsi. Nasi hangat, gulai, dan buah-buahan. Mereka ngobrol santai tentang hari itu, betapa lancarnya acara dan betapa banyak yang doakan mereka. Kamar tidur sudah dihias sedikit oleh adik Habib Muhammad, sprei baru warna putih, bunga tabur di atas kasur, dan lampu kecil temaram. Aisyah malu-malu masuk kamar, tapi Habib Muhammad buat suasana nyaman. Malam itu penuh kehangatan. Mereka akhirnya jadi suami istri sepenuhnya. Aisyah merasa aman dan dicintai. Habib Muhammad bersyukur punya istri yang cantik dan salehah. Besok paginya, mereka bangun untuk salat subuh berjamaah. Aisyah masak sarapan sederhana, telur dadar dan roti dengan selai. Habib Muhammad bantu cuci piring, bilang ini rumah tangga yang akan mereka bangun bersama. Mereka duduk di teras depan, lihat matahari terbit, rencanakan hari-hari ke depan. Hari pernikahan itu jadi puncak kebahagiaan mereka. Meskipun tidak ada keluarga Aisyah dari London, kehangatan dari keluarga Habib Muhammad dan jamaah masjid cukup untuk isi kekosongan. Aisyah merasa sudah menemukan rumah sejati di Riau, bersama suaminya yang selalu tenang dan penuh kasih. Mereka berdua yakin bahwa pernikahan ini diberkahi, dan masa depan akan indah meskipun sederhana. Beberapa hari setelah nikah, mereka terima banyak ucapan selamat dari media sosial. Foto-foto pernikahan viral kecil di kalangan masjid, banyak yang puji pasangan beda budaya yang akhirnya bersatu. Aisyah simpan semua foto itu rapi, jadi kenangan paling berharga dari hari yang paling indah dalam hidupnya. Bab 6. Kehidupan pernikahan dan masalah yang muncul. Aisyah Thompson dan Habib Muhammad Al-Habsyi memulai kehidupan rumah tangga di rumah kecil mereka di pinggiran Pekanbaru. Rumah itu sederhana, 2 kamar tidur, ruang tamu yang digabung dengan ruang keluarga, dapur kecil, dan kamar mandi dalam. Halaman depan cukup untuk tanam beberapa pot bunga dan parkir motor Habib Muhammad. Aisyah senang sekali mengatur rumah. Dia beli tirai baru warna krem, karpet tebal untuk ruang tamu, dan rak buku untuk simpan Al-Quran serta buku-buku Islamnya. Setiap pagi, setelah salat subuh berdua, Aisyah masak sarapan, nasi goreng sederhana, telur mata sapi, atau roti bakar dengan teh manis. Habib Muhammad tetap aktif berdakwah. Pagi hari dia ke yayasan keluarga untuk urus administrasi, sore sampai malam mengajar ngaji atau kajian di masjid. Aisyah ikut kalau tidak terlalu capek, duduk di bagian wanita sambil dengar suami ceramah. Dia bangga lihat Habib Muhammad di depan jamaah, suaranya tenang tapi tegas saat jelaskan ayat Al-Quran. Pulang malam, mereka makan malam bersama, kadang masakan Aisyah, kadang dibeli dari warung dekat rumah. Awal pernikahan terasa manis sekali. Mereka sering jalan-jalan kecil, ke pasar malam beli martabak, ke tepi sungai Siak duduk lihat kapal lewat,
atau ke taman kota naik motor berdua. Aisyah belajar jadi istri yang baik. Dia bangun lebih pagi untuk siapkan baju koko Habib Muhammad, setrika rapi, dan masak makan siang untuk dibawa ke yayasan. Malam hari, Aisyah sering baca Al-Quran di samping Habib Muhammad yang tadarus. Mereka saling koreksi bacaan, meskipun Aisyah masih sering salah mahraj. Aisyah juga aktif di pengajian ibu-ibu masjid. Dia ajari bahasa Inggris dasar untuk anak-anak remaja, buka kelas kecil di rumah setiap Sabtu pagi. Anak-anak suka karena Aisyah sabar dan sering kasih hadiah stiker. Keluarga Habib Muhammad sering datang berkunjung, bawa makanan atau hanya ngobrol. Ibu Habib Muhammad ajari Aisyah resep-resep baru, seperti misagu atau bubur pedas khas Riau. Tapi setelah beberapa bulan, masalah kecil mulai muncul. Aisyah merasa homesick lebih sering. Cuaca Pekanbaru yang panas dan lembab membuatnya cepat lelah, beda dengan udara sejuk London. Dia kangen makanan barat, pizza, sandwich, atau salad segar yang susah didapat di sini. Kadang malam-malam dia buka foto lama di ponsel, lihat teman-teman klub Bing atau jalan-jalan di Oxford Street. Aisyah coba masak sendiri makanan Inggris, tapi bahan seperti keju cheddar atau bacon sulit dicari, akhirnya sering gagal. Adaptasi budaya juga tidak mudah. Aisyah sudah biasa pakai hijab full-time, tapi kadang di rumah sendirian dia lepas sebentar untuk istirahat. Suatu hari Habib Muhammad pulang lebih awal, lihat Aisyah tanpa hijab di dapur. Dia tidak marah, tapi ingatkan pelan bahwa lebih baik tetap pakai meskipun di rumah. Aisyah setuju, tapi dalam hati merasa agak terkekang. Dia juga kesulitan dengan kebiasaan keluarga besar. Sering ada saudara datang tanpa pemberitahuan, rumah jadi ramai tiba-tiba. Di London, privasi lebih dijaga, orang jarang datang mendadak. Habib Muhammad semakin sibuk. Dakwahnya meluas, sering dapat undangan ke kampung-kampung luar Pekanbaru atau bahkan ke provinsi sebelah. Kadang dia pergi 2-3 hari, tinggal Aisyah sendirian di rumah. Awalnya Aisyah paham, tapi lama-lama merasa kesepian. Rumah terasa sepi malam hari, hanya suara kipas angin dan jangkrik di luar. Dia coba isi waktu dengan baca buku atau video call teman lama di London, tapi zona waktu beda jauh, sering tidak nyambung. Pertengkaran kecil mulai ada. Suatu malam Habib Muhammad pulang capek dari perjalanan dakwah. Aisyah sudah masak spesial tapi suaminya langsung tidur tanpa makan banyak. Aisyah kecewa, bilang capek masak sendirian. Habib Muhammad minta maaf, tapi bilang dakwah prioritas karena banyak yang butuh ilmu. Aisyah diam saja, tapi dalam hati merasa nomor 2. Masalah lebih berat datang saat mereka coba punya anak. Sudah hampir 1 tahun menikah, tapi Aisyah belum hamil juga. Mereka cek ke dokter kandungan di rumah sakit Pekanbaru. Hasilnya mengejutkan, ada masalah pada rahim Aisyah. Mungkin endometriosis atau gangguan hormon yang membuat sulit hamil alami. Dokter sarankan pengobatan rutin dan mungkin operasi kecil, tapi tidak jamin berhasil. Aisyah pulang dari rumah sakit dengan hati hancur. Dia nangis di kamar mandi sendirian, merasa gagal jadi istri lengkap. Habib Muhammad hibur Aisyah sebaik mungkin. Dia bilang anak rezeki Allah, yang penting mereka berdua sehat dan bahagia. Tapi Aisyah tetap sedih. Dia lihat ibu-ibu di pengajian yang gendong bayi atau cerita anaknya, hatinya perih. Keluarga Habib Muhammad juga mulai bertanya-tanya pelan-pelan. Ibu Habib Muhammad tanya kapan dapat cucu, saudara perempuan kasih saran macam-macam, minum jamu, ke dukun bayi, atau cek ke dokter lain. Aisyah coba ikhtiar. Dia minum obat dari dokter, makan makanan sehat, dan sering berdoa di masjid. Tapi setiap bulan datang haid, harapannya pupus lagi. Dia mulai kurang semangat masak atau ngajar bahasa Inggris. Habib Muhammad notis perubahan istrinya, coba ajak liburan kecil ke Danau Toba atau Bukit Tinggi, tapi jadwal dakwah padat, akhirnya batal. Aisyah kadang diam-diam video call teman lama di London yang sudah punya anak. Mereka cerita senang jadi ibu, Aisyah hanya tersenyum paksa. Homesick semakin kuat. Dia kangen jalan bebas tanpa hijab, kangen musim dingin, kangen keluarga meskipun dulu menolak pernikahannya. Suatu hari, Aisyah buka lemari, lihat baju-baju lama dari London, jeans, kaos, jaket kulit. Dia pegang sebentar, lalu simpan lagi dalam-dalam. Habib Muhammad juga mulai stres. Dia ingin istri bahagia, tapi dakwah tidak bisa ditinggal. Tekanan dari keluarga besar juga ada, meskipun tidak diucap langsung. Beberapa paman bilang sabar saja, mungkin rezeki anak belum datang. Tapi Aisyah dengar bisik-bisik dari saudara ipar bahwa mungkin karena latar belakang Aisyah yang beda, tubuhnya kurang cocok dengan iklim sini. Keadaan semakin berat saat Aisyah sakit lebih sering, pusing, mual, tapi bukan hamil.
Dokter bilang efek samping obat dan stres. Dia kurus beberapa kilo, wajahnya yang dulu cerah jadi agak pucat. Habib Muhammad cuti dakwah beberapa hari untuk nemenin Aisyah ke dokter dan istirahat di rumah. Mereka duduk berdua di teras malam hari, lihat bintang, tapi obrolan jadi pendek-pendek. Masalah-masalah ini datang perlahan, seperti retak kecil yang lama-lama melebar. Awalnya hanya homesik biasa, lalu kesepian, lalu masalah kesehatan yang serius. Aisyah tetap berusaha jadi istri baik, tapi dalam hati mulai muncul pertanyaan, apakah dia benar-benar cocok hidup di sini selamanya? Habib Muhammad tetap sabar dan sayang, tapi dia juga capek lihat istri semakin murung. Kehidupan pernikahan yang awalnya penuh kebahagiaan sekarang mulai terasa berat. Mereka berdua masih saling cinta, tapi kenyataan hidup di budaya dan tempat baru membuat semuanya tidak semudah yang dibayangkan. Bab 7. Akhir yang pahit dan perpisahan. Aisyah Thompson semakin sering murung di rumah kecilnya di Pekanbaru. Masalah sulit hamil yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun membuatnya depresi berat. Setiap bulan haid datang, dia nangis sendirian di kamar mandi. Obat dari dokter kandungan sudah rutin diminum, tapi hasilnya nol. Badannya semakin kurus, wajah cantiknya yang dulu cerah sekarang sering pucat dan mata sembab. Homesick juga semakin kuat. Malam-malam dia buka foto lama London, salju di Hyde Park, teman-teman nongkrong di pub, keluarga berkumpul saat Natal. Semua itu terasa jauh sekali. Habib Muhammad Al-Habsyi berusaha sekuat mungkin. Dia kurangi jadwal dakwah luar kota, lebih banyak di rumah nemenin Aisyah. Pagi hari dia bantu masak, malam hari ajak salat tahajud berdua, doa minta anak. Tapi tekanan dari keluarga besar mulai terasa. Ibu Habib Muhammad sering telepon, tanya kapan ada kabar baik. Saudara ipar dan tante-tante mulai bisik-bisik saat kumpul keluarga. Ada yang bilang mungkin karena Aisyah bule, tubuhnya tidak cocok dengan iklim Riau. Ada yang lebih berani, sarankan Habib Muhammad cari istri kedua supaya cepat punya keturunan. Habib Muhammad marah besar saat dengar saran poligami itu. Dia tolak mentah-mentah, bilang cukup 1 istri dan anak rezeki Allah. Tapi bisik-bisik tetap ada. Suatu hari Aisyah kebetulan datang ke rumah ibu mertua tanpa Habib Muhammad tahu. Dia dengar sendiri dari ruang tamu, mertuanya ngobrol dengan saudara perempuan, bilang mungkin Aisyah tidak cocok di sini karena budayanya terlalu beda, mungkin lebih baik kalau dia pulang saja ke London. Aisyah diam di luar pintu, hati hancur berkeping-keping. Dia pulang naik ojek online, nangis sepanjang jalan. Malam itu Aisyah cerita ke Habib Muhammad. Suaminya marah, langsung telepon ibunya, jelaskan bahwa Aisyah istri sah dan tidak boleh dibicarakan seperti itu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aisyah semakin menutup diri. Dia jarang ikut pengajian lagi, masak seadanya, dan sering duduk sendirian di teras lihat jalanan kosong. Habib Muhammad stres lihat istri semakin jauh. Dia coba ajak ke dokter psikolog, tapi Aisyah tolak, bilang hanya butuh waktu. Aisyah mulai mikir pulang ke London sementara. Dia bilang ke Habib Muhammad ingin berobat lebih lanjut di sana, sekalian istirahat dari panas dan tekanan. Awalnya Habib Muhammad tolak, takut Aisyah tidak balik lagi. Tapi lihat kondisi istri yang semakin parah, akhirnya dia setuju. Tiket pesawat dibeli untuk 1 bulan ke depan. Aisyah pakai tabungan pribadinya dari kerja dulu. Habib Muhammad antar ke bandara dengan hati berat. Mereka peluk lama di depan terminal. Janji akan sering video call dan Aisyah pasti pulang setelah sembuh. Di London, Aisyah tinggal di rumah orang tuanya lagi. Udara dingin langsung terasa nyaman di kulitnya. Ibunya peluk erat saat jemput di bandara. Ayahnya diam saja tapi mata berkaca. Rumah lama terasa familiar. Kamar tidurnya masih sama, bau roti bakar pagi hari, dan suara hujan di jendela. Aisyah cek ke dokter spesialis kandungan terbaik di kota. Hasil pemeriksaan lebih detail. Kondisinya memang serius, endometriosis tingkat lanjut, butuh operasi besar dan terapi hormon panjang. Peluang hamil alami sangat kecil, mungkin harus IVF yang mahal dan tidak pasti berhasil. Keluarga Aisyah mulai membujuk pelan-pelan. Ayahnya bilang di sini lebih baik untuk kesehatan, dokter lebih maju, dan Aisyah bisa kerja lagi kalau mau. Ibunya cerita tentang gereja lokal yang ramah, ajak Aisyah ikut misa minggu. Teman-teman lama datang berkunjung, ajak jalan-jalan ke kafe dan mall. Aisyah awalnya tolak, tapi lama-lama ikut. Dia pakai baju biasa lagi tanpa hijab saat di luar, rasanya bebas setelah lama terkekang. Video call dengan Habib Muhammad masih rutin setiap hari. Awalnya panjang, cerita rindu dan doa bersama. Tapi semakin lama semakin pendek. Habib Muhammad sibuk dakwah lagi. Aisyah capek setelah cek dokter. Suatu malam,
Aisyah bilang hasil pemeriksaan lengkap. Habib Muhammad diam lama, lalu bilang akan cari cara biaya IVF kalau Aisyah mau pulang. Tapi Aisyah sudah mulai ragu. Dia lihat hidup di London lebih mudah untuk kondisinya, dan tekanan dari keluarga Habib Muhammad masih terngiang. Keluarga Aisyah semakin tegas. Ayahnya bilang pernikahan beda budaya dan agama terlalu berat, apalagi kalau tidak bisa punya anak. Mereka sarankan cerai saja supaya Aisyah mulai hidup baru. Aisyah nangis berhari-hari, tapi perlahan mulai mikir itu benar. Dia tetap salat dan baca Al-Quran di kamar sendirian, tapi hati semakin bimbang. Akhirnya, setelah 4 bulan di London, Aisyah ambil keputusan pahit. Dia kirim surat resmi ke Habib Muhammad melalui pengacara Islam di Indonesia, minta cerai dengan alasan tidak mampu lanjut karena kesehatan dan jarak. Dia juga kirim talak secara syar'i, supaya Habib Muhammad bebas menikah lagi. Habib Muhammad terima surat itu di rumah, duduk sendirian di masjid sampai subuh. Dia telepon Aisyah berkali-kali, minta pulang dan janji akan cari solusi bersama. Tapi Aisyah sudah mantap, bilang ini demi kebaikan Habib Muhammad supaya punya keluarga lengkap dengan anak. Proses cerai selesai cepat karena tidak ada harta bersama yang ribet. Aisyah tetap nama Thompson, tinggal di London untuk selamanya. Dia kerja lagi di kantor marketing, pakai baju biasa, tapi tetap salat dan puasa. Islam masih di hatinya, tapi hijab sudah dilepas kecuali saat sendirian. Dia sering ke masjid kecil di London yang ramah mualaf, tapi tidak pernah cerita masa lalunya. Habib Muhammad hancur berbulan-bulan. Dia tetap dakwah seperti biasa, tapi senyumnya jarang muncul. Keluarga menyarankan nikah lagi, tapi dia tolak semua pinangan. Rumah kecil mereka dijual, barang-barang Aisyah dikirim ke London. Habib Muhammad pindah ke rumah ibunya, fokus total pada yayasan dan pengajian. Malam-malam dia sering duduk di tepi sungai Siak sendirian, ingat momen-momen bersama Aisyah. Aisyah di London hidup mandiri. Dia punya apartemen kecil, kerja stabil, dan teman baru. Tapi setiap kali lihat pasangan muda atau anak kecil di taman, hatinya perih. Dia simpan foto pernikahan di album tersembunyi, kadang buka malam-malam sambil nangis pelan. Rindu pada Habib Muhammad tidak pernah hilang, tapi dia yakin keputusan cerai sudah benar. Habib Muhammad tidak pernah nikah lagi. Dia jadi Habib yang semakin disegani, tapi matanya selalu ada sedih yang dalam. Jamaah tahu dia pernah punya istri bule cantik yang mualaf, tapi cerai karena nasib. Tidak ada yang berani tanya langsung. Mereka berdua hidup terpisah ribuan kilometer, saling ingat tapi tidak pernah hubungi lagi. Cinta yang dulu indah berakhir pahit karena beda budaya, kesehatan, dan tekanan keluarga. Aisyah tetap muslimah di hati, tapi di kota yang dingin. Habib Muhammad tetap Habib setia, tapi sendirian di Riau yang panas. Kisah mereka jadi pelajaran bahwa cinta sejati kadang tidak cukup untuk lawan kenyataan hidup yang keras.